Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulur? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa balik lagi ngaji nuk padang hati, nguripi iman, ben tentrem atine. Buat dulur-dulurku pasti sudah paham karena Tiara nggak pernah ngaji sendirian dan sudah hadir bersama Tiara hari ini ada Abah Yai. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sehat gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah Topan assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Harus Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Dan sudah hadir juga bersama Tiara tamu spesial hari ini ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak dari staf Universitas Terbuka Surabaya. Dan telah hadir pula ada Ibu Dr. Haji Suparti MPD selaku Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ada teman-temanku juga dari Elsaka. Masya Allah senyumnya. Dan juga Tiara juga ingin berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Sarung Atlas, sarung super premium, super warnanya, super tenunannya, super kualitasnya. Atlas Inspiring the World. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada Universitas Terbuka Surabaya yang merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja, kapan saja, tentukan masa depan, belajar mandiri, belajar tak bertepi, UT Surabaya pilihan pasti. Masya Allah. Jadi kalau kepengen kuliahnya oke, karir oke, hanya di UT Surabaya. Dan dulur-dulurku pasti udah penasaran, tema ngaji kita hari ini apa sih? Tema ngaji kita hari ini apa Abah Yai? Mengagungkan asma Allah. Mengagungkan asma Allah. Kalau orang Surabaya bilang takbiran. Takbir. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah dawuh walitu gemilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Kalau sudah sempurna artinya sudah selesai Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah, agungkanlah asma Allah sebagai tanda bahwa kamu itu orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi intinya orang membaca takbiran atau selesai Ramadan itu sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Nah, ini modal saat ini nyetel kaset tok ngene lho Pun. Sing oleh sing nyetel kaset mau kasetin niku. Loh enggak gini, ya boleh saja kan itu untuk syiar. Tapi sebenarnya intinya itu jangan kaset. Ya lambe betul. Jadi orang yang membaca takbiran seperti tadi itu Elsaka Singer bertakbir yang diikuti keluarga UT, Masya Allah. Matur nuwun kepada keluarga UT, tepuk tangan buat UT ya. Masya Allah ya. Ini sebagai rasa syukur. Baik dulur-dulurku yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya dulur. Kita akan kembali lagi nanti. Jadi nang omah wae ngaji nuk padang hati, nguripi iman, dan tentrem atine. Mari kita mengaji di Padang hati, nguripi iman, ben tentrem atine. Masya Allah. Buat dulur-dulurku yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Dan mungkin ketinggalan ya, tema ngaji kita hari ini apa sih? Tema ngaji kita hari ini adalah mengagungkan asma Allah. Nah, selanjutnya bagaimana Abah? Ya, jadi melafadzkan takbiran sebagai rangka syukur itu bisa melebur dosa. Takbiran itu. Ya, jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu bisa oleh Allah diampuni. Ya karena puasa. Makanya kata Nabi kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Ngapunten, ini mumpung ada Ibu Direktur UT Surabaya ya. Ada berapa fakultas itu Bu? Di UT?
Di universitas terbuka ada 4 fakultas, Kiai. Ya. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas sains dan teknologi, ada fakultas keguruan ilmu pendidikan, ada fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. Masya Jadi Allah. banyak sekali, Kiai. Nggih, Ada 40 program studi yang sudah ada di universitas terbuka. Fakultas Kiai ya teman-teman. Enggak. Jadi dengan bertakbiran, dengan berpuasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini kesempatan. Makanya Padang Hati didukung diantaranya oleh UT ini. Insya Allah UT ini ya barokah. Insyaallah, amin. Padang Hati ya tambah barokah. Barokah. Terus yakin itu. Karena ini momentum puasa yang semua doa akan diterima oleh Allah. Amin, insyaallah. Ya, apalagi doa-doa orang terdolimi. Seperti sebelah saya ini kan Berarti terdolimi. doanya Mbak Topan manjur nggih. Mboten. Nah itu tadi yang terdolimi tadi. Lho ini terdolimi ini ngomong wong sitok-tok sing dolimi kuwi. Dadi mboten pati mandi. Cuman kalau nggih mikir UT ini semakin dikenal masyarakat dari perdesaan juga bahwa sebenarnya tuku mbote nang Kalipari. Nggih. Nek talas iku rasa enak rasane. Nggih. Ayo dulur-dulur padha kuliah neng UT, Nggih. mergo ilmune gak kalah karo universitas liyane. Yeay. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, bersegap fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyat damai terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyat damai terjamin. Masya Allah, balik lagi dulur ngaji nuk Padang Hati, nguripi iman, benten trok atine. Masya Allah. Buat dulur-dulurku, sambil mencatat resep dari dapur kita Ramadan, Tiara ingin memberikan informasi yang penting banget buat dulur-dulurku yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Di sini hadir Universitas Terbuka Surabaya yang memberikan pendidikan terbaik buat dulur-dulurku semuanya. Karena ini merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja, kapan saja, tentukan masa depan, belajar mandiri, belajar tak bertepi, UT Surabaya pilihan pasti. Jadi dulur, kalau kepengen kuliahnya oke, karir oke, hanya di UT Surabaya. Untuk info lebih lanjut, boleh cek website UT di surabaya.ut.ac.id. Sekali lagi di surabaya.ut.ac.id. Nah dulur, ini sepertiga sudah memasuki waktu untuk berbuka puasa. Abah Yai boleh dipimpin untuk doa berbuka, Abah? Ya, para pemirsa seluruh Indonesia yang merasa sudah waktunya berbuka, mari kita berdoa semoga semua makanan, semua minuman yang kita nikmati dijadikan obat oleh Allah untuk kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, Abah Topan, dulu kuliah di mana sih atau kepengen ngelanjutin kuliah lagi? Aku ngene lho ya, kuliah pian kentekan jurusan. Dadi bareng wis tuwek ini jajal. Aku nek tau akon dhewe nang Bu Haji, direktur ndak penak. Batas-batase kuliah ki umur piro? Oh, iya iya iya. Aku takon dhewe aku gengsi. Sukan ya, gengsi ya. Oh iya iya. Coba saya tanyakan ya, Pak ya. Biaya per semester itu.
Oh iya oke siap. Eh. Ya Allah kok gak besisan sih, Bah. Lah kowe susu pamit ae. Ya wis. Nggih, Ibu. Sebelumnya saya kepingin tanya, untuk kuliah di UT ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah Mbak Tiara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Universitas Terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri yang syaratnya tidak sesulit perguruan tinggi negeri atau swasta yang lain. Jadi persyaratannya sangat mudah, asal punya ijazah SLTA dan yang sederajat sudah bisa diterima sebagai mahasiswa UT. Jadi nggak ada tes masuknya kayak perguruan tinggi lain harus SNMPTN, harus apa ya, ada lembar jawaban ujian, harus ada yang bawa pensil 2B, nggak usah. Ya, betul. Karena untuk masuk yang S1 itu tanpa tes. Oh. Jadi satu-satunya perguruan tinggi negeri yang tidak ada seleksi masuk itu hanya di Universitas Terbuka, termasuk UT Surabaya. Masya Allah. Kemudian untuk usia, tadi kan Abah Topan tanya, jadi Nggih. seusia Abah Topan, Kiai, Hambali, kuliah di UT tidak apa-apa. Bareng kok. Karena Bareng kuliah. Mungkin budale goncengan. Enggak loh, tapi baru denger ini saya. Betul. Anjir. Betul. Artinya usianya bebas ya, Bu ya. Iya, usia bebas. Selama ada kemauan. Iya. Dan ilmu itu kan nggak ada habis-habisnya dicari. Iya. Karena memang sifatnya di UT itu mandiri, terbuka, jarak jauh. Jadi mandiri itu atas inisiatif calon mahasiswa itu sendiri. Kemudian terbuka bagi siapa saja yang ingin kuliah diterima. Abah Topan misalnya sering rekaman, sering siaran di TV di mana kuliahnya sambil saja karena cukup dengan menggunakan handphone yang ada Androidnya, sudah bisa mendaftar, sudah bisa belajar, sudah bisa ujian pun bisa dari HP. Biaya 1 meter berapa, Bu? Oh. Langsung loh. Biaya 1 meter. Semester. Semester kok 1 meter. Kayak tuku tekel lah. Alhamdulillah kalau di UT itu berbagai ragam ya. Ada yang paket semester yang penuh. Jadi seluruh mata kuliah ditutorialkan. Itu biayanya 2.200.000. Kemudian ada yang separuh di tutorial tatap muka kan biayanya ada 1.750.000. Kalau tidak pakai pertemuan sama sekali dengan dosen, jadi benar-benar kuliah mandiri di rumah 1.300.000. Jadi itu sudah termasuk bahan ajarnya. Jadi sudah terima bukunya. Kalau di tempat lain kan bukunya cari sendiri. Kalau di UT enggak, cukup dari sini saja karena sudah ada BA digital. Jadi di HP kita dipasang aplikasi bahan ajar digital, nanti belajarnya cukup dari sini. Itu yang biaya 1.300.000. Berarti enggak anu ya, mahasiswa UT enggak pernah tatap rai, tatap muka. Nggak pernah Dengan dosen-dosen mboten nggih. Iya, jadi layanan dasarnya memang kuliahnya kuliah jarak jauh. Jadi belajarnya lewat online. Kalau misalnya ada yang usia-usia yang kalau kami menyebut kaum kolonial gitu ya. Jadi yang kaum kolonial. ngerti. Sepuh. Aku kaum kloning aku. Kami tetap menyediakan buku cetaknya biar bisa dipelajari andaikan tidak menggunakan handphone. Tapi ini memang sudah ada. Untuk yang milenial sangat cocok karena apa? Mereka kemana-mana yang dibawa kan bukan buku tapi HP. Jadi kalau HP-nya ketinggalan balik lagi pulang. Tapi kalau yang punya istri, istrinya ketinggalan ditinggal aja di rumah. Ya. Tapi nek anak lo malah mboten. Nggih. HP ngoten bae kuliah HP ini didol. Enggak, saya terus terang baru Nggih. tahu ini tadi. Nggih. Kuliah yang semudah itu Masya dan memberikan satu kemudahan kepada masyarakat. Yang penting itu ada kemauan untuk mencari ilmu. Nggih, insyaallah. Kemauan untuk mau belajar. Nggih. Dan sangat murah, cuma 2 juta, 1 juta, 3 juta itu murah. Monggo jenengan mendet S4 loro eding ya. Loro eding ya. Enggak, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan ibu sampai Sampai liang. masuk liang lahat. Jadi sampai kapanpun ini UT ini ternyata yang menerjemahkan dari hadis Nabi itu ya UT. Oh, luar biasa. Insyaallah. Betul.
Jadi diberikan kemudahan sekali Nggih. Bu. Dan ada keunggulan di UT itu tidak ada drop out Abah. Oh. Jadi sekarang kalau misalnya mendaftar, semester depan lagi tidak mendaftar, tidak apa-apa. Tidak akan kami beri peringatan. Masya. Kalau di tempat lain kan sekian semester tidak Ya. aktif, pasti sudah ada surat peringatan. Kalau kami tidak mengingatkan, hanya menyapa mereka agar registrasi lagi. Jadi drop out tidak apa-apa. Kalau misalnya dari tempat lain kemudian pindah ke kita juga bisa. Kalau kuliah nganteni sing drop out nggak sakit. Kalau kan second, enak sini. Kuliah aku harus daftar baru Abah. Nggih, Jadi nggih, mendaftar sebagai mahasiswa baru dengan persyaratan yang sudah ditentukan, ada di aplikasi. Nggih, nanti kalian Mbak Endang Sulastri Nggih. nyanyapun Mas Leles Nggih. kana. Niku manajer kula rumiyin. Oh, nggih. Kalau tiba nanti sudah mendaftar mau Nggih. niku, terus dibawani katarak, kata apa? Katalog. Katalog. Katalog ya Ya katarak. Allah. Katalog niku yang Katalog. pelajari, tapi karena waktu Nggih. itu ya mungkin takdir aja yang kurang menguntungkan. Loh, kok bisa? Dan aku zaman tahun 2000 kuliah saya kira saya spiro lah, sebelahku ya kalah lah. Nggih, saya kira kembali ke materi. Nggih, Pak. Nggih. Jadi untuk adanya takbiran itu adalah sebenarnya untuk memuliakan hari Idul Fitri. Memuliakan. Kalau zaman Nabi dulu karena masih orangnya sedikit ya, Yeah. dan memang harus dikenalkan terus. Nah, itu dengan cara kalau takbiran itu di pasar-pasar. Jadi di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian takbiran. Kalau bahasa di Indonesia keliling itu. Keliling, Takbir keliling. Tapi ini karena musim pandemi ya mohon maaf jangan takbir keliling dan harus mengikuti protokol kesehatan. Artinya gini, di zaman Nabi itu kan Islam masih sedikit sekali. Perlu diperkenalkan. Semakin kenal semakin cinta. Makanya saya salut sama UT yang bergabung dengan Padangnya Hati JTV. Kan semakin akhirnya dikenal umat, semakin banyak yang kenal. Insya Allah banyak yang kuliah nanti. Insya Allah, amin. Saya yakin lo baru tahu ini saya kalau usia nggak dibatasi. Terus tiba murah mau. 1 juta, 2 juta. Itu arek musik itu dimana goblok-goblok. Kon mbek kuliah, wong kuliah lo bisa sambil nyanyi di mana tempat ada, masya Lo Allah. niken lo, kuliah. Ngono lho. Gaya terutama sing ngebas iku. Ya nanti dilanjut. Nanti kita lanjutkan. Semoga informasinya bermanfaat ya buat dulur-dulurku semuanya. Jadi jangan kemana-mana dulu dulur. Neng ngomong wae ngaji no Padangi Hati, nguripi iman, bententrem ati. Marhaba ya Ramadan, bulan penuh ampunan, tebarkan kebaikan, tunaikan kewajiban. Mari kita mengaji di Padangi Hati. Balik lagi dulur ngaji no Padangi Hati, Nguripi iman, bententrem ati deh. Masya Allah, semangat sekali. Sebelum kita melanjutkan untuk ngaji lagi dulur, Tiara ingin berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Sarung Atlas, sarung super premium, super warnanya, super tenunannya, super kualitasnya. Atlas inspiring the world. Masya Allah. Nah, selanjutnya gimana Pak? Nih, jadi manfaat daripada takbiran. Ini kan malam takbiran. Itu yang ketiga akan terhindar dari godaan setan. Selama ya takbirannya itu betul-betul mengingat Allah dan mengagungkan Allah. Karena juga sering kita dengar malam-malam takbiran ada yang mendem. Malam tapi ini sebelah saya ini dulu masya Allah. Coba gak konangan aku mbok mati. Lah wong sing nukokne jenengan. Jadi malam takbiran itu orang mengumandangkan takbiran bersyukur kepada Allah itu
akan terhindar dari godaan setan. Mengapa? Karena dia selalu mengingat Allah, selalu menyebut asma Allah. Nah, pertanyaannya gini, takbiran itu apa harus bersama-sama? Jawabnya enggak, boleh sendirian dan boleh tidak dikeraskan. Jangan sampai misalnya jam 2 malam di rumah sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya tonggone malah gopok kabeh. Lah enten niku. Lah meleson niku bau anter-anter. Nah, ini perlu peringatan ini. Boleh pakai pengeras suara masjid, musola, tapi mbok yo maksimal sampai jam 10 malam lah. Kan tetap harus istirahat, itu penting. Karena besok pagi kan ada sholat Idul Fitri. Lho ngen kula niku metosen kuam truk keliling ngoten ya. Iya kalau sore gak apa-apa. Itu masa-masa sebelum pandemi dulu. Lare nganti isu. Lho, lah, Salat ya- itu tasik wonten kan. Lah ya itu yang gak bener. Nah kene iki delikne lare niku. Lah iya jelas wong ketuane awakmu ya ngono. Lah salah ya ora dileren-lereni apa enggak. Enggak, yang jelas bagaimanapun kita mengumandangkan kalimat Allah, jangan sampai mengganggu orang lain. Ini penting ini. Karena kita hidup berbangsa, bernegara ini kan dari berbagai agama, dari berbagai suku. Kita harus menghargai orang lain juga. Bahasanya kalau kepingin dihargai orang ya kita harus menghargai orang lain. Saya tertarik dari Ibu Suparti. Suparti. ya Ibu Direktur Baca ya. seperti. Enggak, saya kebetulan begini Bu, saya itu punya pondok pesantren yang khusus penghafal Al-Quran. Itu rata-rata yang penting sudah tamat SMA atau setingkat, punya ijazah. Nggih, Berarti dia bisa kuliah di UT. bisa. Nggih kan? Yang penting bisa. persyaratannya kan punya Ijazah. ijazah Nggih. SLTA. SLTA. Nah, itu Betul. berarti luar biasa ini penghafal Quran bisa sambil kuliah. Allahu Akbar. Wis penghafal Quran itu mesti cerdas. Mesti gitu. Jelas penghafal Quran nggih. Timbang aku dilokne ya malah ngelem ta. Iya kok ngerti ya. Kita kan sudah terasa. Iya jadi wah ini luar biasa, apalagi kan tidak harus datang ke kampus, bisa sambil dia deres Quran. Kan pondok pesantren penghafal Quran saya itu soalnya sambil ngeramut peternakan. Jadi peternakan, perikanan, penghafal Quran sambil kuliah. Insya Allah saya daftarkan semua nanti di UMI ya. Insya Allah. Luar biasa. Sirungono cacah santri-santri Al-Jihad sing nggih. Ya bacet. Nggih. Aja cilik atimu, sebentar maneh karo yai dilebokno terbuka lah, aku kok tak nang tertutup ae. Jadi takbiran itu bisa melebur dosa. Ya, yang keempat, orang membaca takbir itu sebagai perwujudan rasa syukur. Makanya takbiran itu harus dinikmati ya, seperti tadi itu Niken itu menikmati. Sinten? Coba mau Diken. Niken. Ya, Niken. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu hatinya betul-betul meyakini bahwa yang besar itu hanya Allah. Dan meyakini kita hidup ini di genggamannya Allah. Makanya dalam situasi apapun sebenarnya ini takbiran ini luar biasa manfaatnya untuk mengusir penyakit corona itu. Asalkan yang takbiran betul-betul mengagungkan asma Allah. Tapi tetap ada batasnya. Takbiran itu terakhir kalau Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri sudah nggak ada takbiran. Ojo krono seneng telung dino terus takbiran. Ya Allah. Iku jenenge wong gak ngaji blas iku. Tapi pancen nggih, mending zaman biyen kalih metoncor keliling niku. Loh itu mergo cek melarat teng goncor. Mboten, ya Allah yai. Lho iya wong ngoncor saiki. Mboten usul kula pun. Kalau all out apa? Sing metu. Drop out. Enggak yang jelas.
Nggih, nanti saya lanjutkan. Nanti kita lanjutkan. Dulur-dulurku yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Dan jangan lupa buat follow Instagram kita dulur di @padangiati_ramadan_jtv. Wes neng omah wae ngaji nuk padangi ati, nguripi iman ben tentrem atine. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan, tebarkan kebaikan, tunaikan kewajiban. Mari kita mengaji di Padangiati. Masya Allah, balik lagi dulur ngaji nuk padangi hati, nguripi iman ben tentrem atine. Masya Allah. Dan sekali lagi tema ngaji kita hari ini adalah mengagungkan asma Allah. Yang mana mengagungkan asma Allah ini untuk rasa syukur, selain itu apalagi apa ya? Ya, jadi gini. Karena ini malam takbiran, jadi kita harus betul-betul pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua harus menebalkan tauhid. Menguatkan tauhid. Jadi seperti takbiran itu kan sebenarnya isinya kan tauhid. Nah, orang yang punya tauhid yang kuat itu dalam hidup pasti diberi ketenangan. Nggak ada kekhawatiran. Orang yang khawatir itu pasti karena tauhidnya kurang kuat. Mestinya 1 bulan penuh Ramadan, mulai Ramadan pertama sampai terakhir ini harus selalu meningkat tauhidnya dan imannya. Harusnya begitu. Makanya ketika malam takbiran banyak sahabat waktu itu menangis. Menangis terus ditanya sama Rasulullah, ada apa kok menangis? Kan mestinya kamu bersyukur. Iya ya Rasul. Karena kami akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan barokah, akan meninggalkan kita. Coba kalau seandainya Ramadan itu 1 tahun penuh, kayak apa bahagianya? Aduh, mati dhisik aku. Aku mau ya ngomong ngono. Nah kalau Ramadan 1 tahun penuh, lah kalau sahabat Nabi memang waduh, orangnya militan lah. Nah, kalau sebelah aku kan iya. Wis pokok urip ngono. Poso ya lho, ana kancane poso. Aku tau takoni. Man, kowe poso? Nggonku gak usum aku ya ngono. Jadi harus menebalkan tauhid. Nah, orang yang tauhidnya kuat itu nggak akan mudah putus asa. Orang yang gampang putus asa itu pasti orang yang tauhidnya nggak kuat. Kalau bahasa Allah, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, kalau bahasa plesetannya, wala tayasu mir rauhillah. Kamu itu jangan seperti tayasu. Jangan saya. Apa? Tos. Nah, jadi memang tauhid itu betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan. Orang bahagia itu ya karena tauhid. Nah, ngapunten ya, orang yang suka sedih karena istrinya, sedih karena suaminya, sedih karena pekerjaannya, sedih karena rizkinya, itu pasti tauhidnya itu istilahnya nggak kuat. Orang yang tauhidnya kuat, ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu yang di UT, bersyukur masih ada pekerjaan, masih ada gaji. Sing ketok ae seragaman. Pakai seragam. Seragam. Iya, seragaman. Loh, itu kan harus disyukuri. Syukuri. Oh ya ini 10 tahun ben tahu seragam. Enten sumbangan tok. Ya Allah. Baik, ada doa amalan apa hari ini buat kita, Pak? Jadi ini karena ngaji terakhir ya di bulan Ramadan ya. Ini saya pilihkan doa begini.
orang itu kalau sudah dapat hidayah, jangan sampai lepas hidayah. Nah, itu doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. Kita yang sudah tekun sholat, sudah seneng poso, sudah seneng kebaikan, jangan sampai lepas ini kebiasaan yang baik ini. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah. Baik, biar lebih barokah Abah ilmunya, boleh dipimpin untuk doa penutup pengajian hari Penutup ini. bisa nangis tenan iki. Iya. Nah, sahabat Rasul ditinggal Ramadan, aku ditinggal Darmanto. Mari bersama-sama berdoa, nggih. Semoga padangnya hati awal hingga akhir ini betul-betul dibarokahi oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosanya kedua orang tua kami, bimbinglah kami ya Allah, keluarga besar dari pengajian Padangnya Ati selamanya barokah. Amin. Ya Barokah JTV-nya, barokah sponsornya, barokah yang ngaji, barokah pemirsanya, barokah dunia, barokah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Abah Yai, Abah Topan terima kasih Sama-sama, banyak. ya. Ibu Suparti terima kasih banyak. Bapak Ibu yang hadir juga terima kasih banyak. Teman-temanku dari Elsaka terima kasih. Dan pastinya Tiara juga berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Sarung Atlas, Inspiring the World, dan juga Universitas Terbuka Surabaya. Kepingin kuliah oke, karir oke, hanya di UT Surabaya. Dan pastinya saya Tiara Putri, Abah Yai dan juga Abah Topan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat dulur-dulurku semuanya yang ada di rumah. Mohon maaf apabila selama mengaji ada perbuatan dan ucapan kita yang tidak berkenan di hati dulur-dulurku semuanya. Saya Tiara Putri mewakili Abah Topan dan juga Abah Yai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Padangnya Ati dan keluarga besar Universitas Terbuka Surabaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.